Ya namanya kita YouTuber ya harus nonton YouTube ya teman-teman ya. Kita mesti nonton YouTube, kita dukung channel-channel yang sesuai sama dengan channel kita gitu. Walaupun kita juga boleh mau dukung channel-channel lainnya gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mopesti Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki berkah selalu dari dunia sampai akhirat. Oke teman-teman, akhirnya bikin video vlog lagi teman-teman. Aduh, ya kemarin bikin vlog di Bali, cuman videonya itu gabungan antara video temen sama video saya atau foto-foto dari temen gitu teman-teman. Jadi dirangkum aja semua gitu ya. Pulang kerja di daerah Senen nih teman-teman. Kenapa ngevlog jam pulang kerja? Karena cuacanya tuh redup gitu ya teman-teman ya, redup, adem gitu, menjelang maghrib jam 5 sore begitu. Cuacanya mendung banget enggak, terang banget juga enggak. Jadi saya pengen nyoba nih bikin video redup-redup begini, cuacanya adem. Keseruan apa aja ada di depan saya juga nggak tahu. Kita lihat aja bareng-bareng. Flyover Senen. Ya ini kalau ini jalur-jalur ini ya, jalurnya ganjil genap gitu. Jadi mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 malam gitu. Ya paling enggak kalau ada ganjil genap gini kan mobil terbagi dua ya. Jadi plat nomornya yang tanggalnya sekarang tanggal genap ya. Jadi yang mobil plat nomornya ganjil nggak bisa lewat. Lumayan lah. Jadi semua yang lewat sini nih ya mobil-mobil plat nomor genap gitu. Kalau misalkan nggak dicampur kayak nggak ada ganjil genap gitu, waduh, setiap hari ini kayak begini, ramenya ngelebih-ngelebihin kayak begini gitu. Kadang naik motor juga nggak bisa gerak. Keramat Raya ini ya, Jalan Keramat Raya, halte Pal Putih, halte busway. Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu macet banget ya. Tapi ini di depan ada putar balik, ambil agak ke kiri aja, berebut lagi jalanan dengan pengendara lain begitu. Putar balik lagi ke Senen. Oke, karena macet banget ya teman-teman, nanti dilanjut lagi aja videonya ya. Oke teman-teman, lanjut lagi Jalan Raden Saleh ini, daerah mau masuk ke daerah Menteng gitu ya. Kalau ngeliat-ngeliat video-video vlogger-vlogger luar negeri itu ya, ini ya apa, bagus gitu ya, apa pembuatan filmnya juga bagus, sponsornya juga lumayan branded gitu, kayak dari Motul, Acerbeast gitu kan, kayak vloggernya ini si Adam Riman tuh yang dari Australia tuh. Dia bikin motovlog itu perjalanan adventure ya, adventure bener-bener adventure gitu, dari negara mana aja gitu ya. Kemarin ya udah lama sih videonya sih, cuman tadi saya baru nonton gitu kan, ada yang Albania masuk ke Bosnia,
begitu Nepal, begitu Kazakhstan, itu dilihatnya enak ya teman-teman ya. Tapi emang kalau ngalamin sendiri itu, wah kalau menurut saya sih berat ya. Perjalanan itu perjalanan berat, mesti perhitungannya mesti matang gitu. Kalau dia sih motornya emang ganti-ganti ya, kadang motor KTM, kadang Honda, kadang apa ya, Royal Enfield gitu. Setiap itu ya ganti-ganti motor sih setiap perjalanan begitu. Itu kan karena emang sponsornya udah besar ya, bisa-bisa aja ya. Cuman ya emang butuh keberanian sih. Keberaniannya tingkat tinggi sih kalau menurut saya ya. Perjalanan ngeliat kayak di tengah-tengah bener-bener ke gunung gitu, gunung, hutan gitu, bener-bener nggak ada apa-apa gitu, persiapan bensinnya, makanannya gitu. Emang kalau emang nyasar ya udah bener-bener nyasar gitu. Kalau emang teman-teman tertarik sama motor vlog gitu ya enak ditontonnya gitu, bener-bener adventure gitu. Motor yang dipakai juga bener-bener motor adventure gitu. Jadi emang bukan adventure yang kaleng-kaleng lah gitu, perjalanannya juga. Iya tadi ya video yang saya lihat tuh sampai peleknya itu pada penyok gitu kan, akhirnya dipaksa jalan gitu, peleknya udah nggak presisi lagi ke bannya, sampai ketemu di sebuah desa gitu, ketemu di sebuah desa. Akhirnya ada orang tua yang bisa betulin peleknya gitu sampai digetok-getok, karena emang kalau untuk beli sih saya rasa agak susah ya. Perjalanannya berat, medannya berat, berbatu, kadang-kadang di tengah jalan ada potongan kayu besar gitu kan, ya mau nggak mau dibetulin gitu ya. Tapi ya syukurnya sih selamat aja gitu. Cuman dia ya emang keberaniannya luar biasa sih ya. Ya kayak di tadi tuh saya lihat di pegunungan Nepal gitu kan, Himalaya, Tibet. Wah medannya udah, pinggirnya tuh bener-bener jurang berapa ratus meter gitu loh, ke bawah gitu loh. Salah sedikit udah gitu. Pokoknya mantep banget deh, ditontonnya enak gitu kan. Asli motovlogger itu ya udah, wah nyalinya udah inilah, udah gitu sendiri lagi, sendiri gitu, nggak ada temennya. Emang dia sih dari pengalaman dari bapaknya sih, dari bapaknya tuh diajak terus, bapaknya tukang touring juga gitu, diajak. Bapaknya tukang touring diajak, akhirnya bapaknya meninggal karena sakit. 2 tahun kemudian dia touring sendiri gitu, kayak gitu udah ceritanya tuh. Padahal dia juga udah punya ini loh, punya anak loh. Tapi ya emang kehidupannya begitu sih ya, bebas ya. Kalau orang luar tuh kehidupannya tuh apa yang pengen lo lakuin ya bisa gitu. Nah, kalau dibanding sama orang kita kan sulit gitu. Kalau misalkan mau jalan aja kemana kan sulit gitu, touring 2 hari aja sulit gitu. Sedangkan kalau dia kan bisa berminggu-minggu, bisa bulanan gitu kan, keliling Eropa, Italia, sekarang sampai tembus ke Austria gitu. Nggak tahu udah jalannya, udah ke map juga pada kadang-kadang nggak hidup mapnya gitu, nyasar ke hutan gitu. Waduh, itulah emang kalau ada modal nyalinya gede jadi udah. Tapi ya orang Indonesia juga ada tuh, om siapa gitu yang keluar negeri naik motor tuh, aduh saya lupa namanya tuh, ada YouTuber juga itu.
gitu. Aduh, mantep ya tuh ya. Kita sih ya nggak usah muluk-muluk lah, kayak gini aja lah, ngeplok-ngeplok begini aja udah hati udah seneng gitu kan. Ya kalau ada waktu keluar kota gitu, kayak begini udah seneng gitu. Ya cuman kayak gitu buat hiburan aja sih, buat hiburan. Gimana sih vlogger-vlogger luar negeri itu apa aja yang persiapannya gitu loh. Nyata ya memang persiapannya berat gitu, maksudnya fisik juga. Misalkan kalau kita ya pahit-pahitnya kita kayak orang Indonesia lah gitu, masuk angin aja, masuk angin di jalanan gitu kan dingin gitu, no beda sama di sini. Jaketnya tebal, sepatunya udah kelas-kelas dunia gitu, kelas dunia touring gitu, beda. Kalau di Indonesia kan ya paling mana sih, paling Bandung, Puncak gitu, dekat-dekat Jakarta ya Lombok gitu, touring-touring itu jauh-jauhnya Lombok, Bali gitu, exploring sama teman-teman gitu. Ya itulah, mantep lah buat hiburan lah gitu, buat inspirasi gitu. Ya siapa tahu kita dapat pelajaran dari motovlog luar negeri kan, persiapannya bagaimana. Kita ambil pengalamannya aja dari mereka gitu, supaya kita tuh misalkan kayak mau perjalanan kemana gitu, Jakarta, Jogja atau Solo atau kemana gitu, mudik kan bisa kita ambil pelajaran dari situ. Apa aja persiapannya. Emang sih kalau untuk makanan udah pasti beda gitu. Kalau kita kan makan di warteg nggak apa-apa, bebas kan. Kalau di sana kan ya nggak ada warteg, nggak ada apa gitu kan. Ya makanannya selalu di restoran. Yang kemarin video yang saya lihat itu juga dia kan kehabisan bensin di jalanan, udah sepi banget, udah ternyata meteran bensinnya tuh motor rusak gitu. Jadi begitu dipakai udah habis sendiri, mati udah gitu kan. Akhirnya ketemu sama orang lokal yang naik mobil, terus ditanya, ini kenapa motornya bensinnya habis gitu kan, meterannya mati. Nah akhirnya tuh orang lokal nggak taunya mau ke toko gitu, ke toko, dia nanti baliknya bawa bensin gitu, ditolongin begitu. Akhirnya ditawarin nggak tuh nginep di rumah dia gitu, dan nginep segala macam, beberes, mau mandi, besoknya berangkat lagi gitu. Kayak begitu ya. Ada juga sih yang orang-orang baik di luar sana gitu kan, jarang-jarang orang, jarang-jarang manusia gitu di sono gitu. Ya cuman kalau yang paling ngerinya itu ya ini ya, kalau misalkan di hutan kehabisan bensin, untungnya masih siang gitu. Nah kalau malam terus bensinnya rusak gitu loh, meterannya kan mau nggak mau ngecamp di situ. Kita nggak tahu di situ ada binatang buas atau apa gitu kan. Mungkin kalau masalah setan orang bule mah nggak begitu takut ya, dia yang ditakutin ya itu binatang buas atau beruang kayak gitu. Namanya di daerah dingin, suhunya dingin, mau nggak mau stok makanan yang ada ya di sini gitu. Gimana itu coba solusinya kan? Ya mungkin dia ada ini lah, telepon atau minta bantuan kayak gitu, gimana ya buat persiapan gitu barangkali. Namanya udah ada sponsornya gitu kan. Ya oke teman-teman, kiranya sekian dulu videonya. Kita ambil pelajaran aja dari youtuber motovlogger luar negeri ataupun dalam negeri gitu teman-teman. Ya namanya kita youtuber ya harus nonton YouTube ya teman-teman ya. Kita mesti nonton YouTube, kita dukung channel-channel yang sesuai sama dengan channel kita gitu. Walaupun kita juga boleh mendukung channel-channel lainnya gitu teman-teman. Ya karena kita di bidang motovlogger gitu kan, ya channel kita, ya kita subscribe aja channel-channel yang motovlogger yang lain gitu, baik dalam ataupun luar negeri gitu teman-teman. Ya begitulah kalau saya sih, ya kita dukung aja lah semua channel-channel besar ataupun kecil begitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Karena ini udah mau maghrib juga dan mau hujan gitu,
Sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view.